Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi diferensiasi fungsi majemuk, di mana masih ada permasalahan ekonomi yang bisa diselesaikan dengan diferensiasi. Jadi permasalahan ekonomi yang pertama yaitu tentang utilitas marginal dan keseimbangan konsumsi. Jadi jika konsumen itu mengkonsumsi dua macam produk, nah karena kita majemuk ya, berarti variabel independennya ada dua. Jadi jika konsumen mengkonsumsi dua macam produk A dan B, maka nanti fungsi kepuasannya atau fungsi utilitas ya, itu adalah U sama dengan fungsi AB. Artinya variabel independennya adalah A dan B. Jadi produknya ya. U ini adalah utilitas atau kepuasan. Kemudian untuk mencapai kepuasan, konsumen ini kan pasti punya kendala. Kendalanya adalah budget. Atau istilahnya itu disebut sebagai budget line, ya. Nah, karena ada kendala sehingga muncul yang namanya fungsi kendala. Nah, fungsi kendala itu persamaannya adalah seperti ini. M sama dengan A kali PA plus B kali PB. Jadi A ini adalah kuantitas, A dan B ini menunjukkan kuantitas dari barangnya. PA dan PB ini adalah harganya, price-nya. Jadi M ini adalah pendapatannya atau budgetnya, ya. Ini adalah fungsi kendala. Jadi kalau barangnya ada tiga, berarti ya ditambah. Misalnya barang yang ketiga C, berarti A APA plus BPB kali CPC. Ya, kalau ada 5 ya berarti barangnya ada 5, gitu ya, dan seterusnya. Jadi untuk mempermudah pemahaman kita, di sini saya contohkan menggunakan dua barang atau dua variabel independen. Nah, kepuasan optimum atau keseimbangan konsumsi itu dapat dicari menggunakan metode Lagrange. Nah, saya nggak tahu ini sudah kalian terima atau belum ketika SMA. Harusnya sudah kalian terima metode Lagrange ini ya. Jadi buat kalian yang lupa, jadi metode Lagrange itu seperti ini bentuknya, ya. Jadi L ini adalah simbol dari Lagrange sama dengan U. U ini adalah fungsi kepuasannya atau yang diinginkan. Ya, jadi yang diinginkan ini adalah U, fungsi U. Plus lambda dikali dengan kendalanya. Nah, kendalanya ini yang kita masukkan bukan APA plus BPB, tapi semuanya. M-nya juga dimasukkan, budgetnya juga dimasukkan, karena itu kendalanya. Jadi, fungsi ini kita ulik atau kita rubah menjadi seperti ini. 0 sama dengan, jadi dipindah semuanya ke sisi kanan. Nah, nanti inilah yang kita masukkan sebagai fungsi kendala dalam persamaan Lagrange-nya. Ya, jadi APA plus BPB min M itu didapatkan dari ini. Kita mengulik persamaan fungsi kendalanya. Nah, ini kalau kita jabarkan ya, lambdanya kita masukkan, kita kalikan, jadinya nanti bersamanya L sama dengan U plus lambda APA plus lambda BPB min lambda M. Nah, L maksimum itu bisa dicari dengan turunan L sama dengan 0 atau L aksen sama dengan 0. Sehingga nanti kita akan mendapatkan dua persamaan baru dari L aksen sama dengan 0. Saya coba jabarkan dua persamaan ini ya. Kenapa kok bisa muncul ini? Oke. Jadi ini kan persamaan lambdanya, persamaan metode Lagrange-nya seperti ini. Kemudian untuk mencari L max itu L aksen sama dengan 0. Nah, karena di sini ada dua variabel independen dalam persamaan ini, artinya turunannya ada dua, yaitu turunan L terhadap A, atau saya tulis di sini L aksen A, dan turunan L terhadap B, atau saya tulis di sini L aksen B. Pak, kalau saya tulis DL per DA gak ada masalah, sama aja. Itu kan hanya perbedaan notasi penulisan, ya. Maknanya sama. Oke, kita coba yang atas dulu. Kita turunkan L Lagrange ini, fungsi Lagrange terhadap A. Berarti turunannya adalah U aksen plus lambda PA.
Pak, kenapa U aksen itu dia nggak hilang? Padahal kan U ini nggak punya unsur atau nggak punya variabel A. Kita coba kembali ke atas ya. U ini kan fungsi utilitas. Fungsi utilitas di dalamnya itu terdapat variabel A dan B. Variabel independen A dan B ya. Permasalahannya karena di sini kita masih belum tahu bagaimana bentuk fungsinya. Entah misalnya fungsinya tulisannya 2A plus 3B. Kan kita nggak tahu masih. Kita belum ada persoalan. Ya. Artinya U sudah bisa dipastikan di sini dia punya variabel A dan B. Sehingga sehingga ini Lagrange ini ketika diturunkan U-nya nggak hilang. Kita ganti dengan U aksen. Jadi dia sudah harus bentuk turunan di sini. Ya. Karena dia pasti punya variabel A dan B. Ya, sehingga kita tulis U aksen. Karena kita nggak tahu fungsinya seperti apa. Nah, kalau ini kan kita sudah tahu fungsinya seperti apa. Plus lambda APA kan sudah pasti nih ya. Udah ada variabelnya juga. Ya udah, lambda APA di sini ada variabel A. Karena kita turunkan terhadap A, ya sudah karena di sini A-nya pangkat 1, dia hilang. Berarti lambda PA. Kita tulis lambda PA. Di sini lambda BPB gak ada variabel A, otomatis jadi 0. Oke. Ini juga nggak ada variabel A, otomatis jadi 0. Berarti hasil turunan L terhadap A itu adalah U aksen plus lambda PA sama dengan 0. Sama kita turunkan juga tapi terhadap B. Ya, berarti U-nya jadi U aksen, turunan U. Kemudian ini nggak ada B, nggak ada variabel B, berarti hilang 0. Nah, ini lambda BPB. B-nya karena pangkat 1, berarti dia jadi 1, berarti lambda kali PB. Sama dengan ini nggak ada B-nya, hilang 0. Oke, berarti turunannya adalah U aksen plus lambda PB sama dengan 0. Ya, jadi kita sudah punya dua persamaan di sini. Kemudian saya coba persamaan ini saya ulik, saya utak-atik ya. Saya rubah, saya pindah PA-nya ke sisi kanan, U-nya juga saya pindah ke sisi kanan. Sehingga menjadi seperti ini. Ya. Ini saya rasa mudah ya. Jadi U-nya kita pindah dulu karena di sini plus berubah jadi min U aksen. Kemudian karena di sini berkalian kita pindah PA-nya ada di bawah ya. Dia jadi pembilang, kemudian minnya kita pindah juga, akhirnya jadilah min lambda sama dengan U aksen per PA. Ini kalau saya ulik juga hasilnya jadi seperti ini ya. Karena dia sama-sama min lambda, kan min lambda sama dengan ini U aksen per PA, min lambda sama dengan U aksen per PB, sehingga bisa saya tulis menjadi seperti ini. U aksen per PA sama dengan U aksen per PB karena dia sama-sama min lambda. Ya, ini kan sama. Sehingga kepuasan optimum atau keseimbangan akan tercapai jika marginal utilitas per price-nya itu masing-masing produk adalah sama. Bapak, kenapa marginal utilitas? Kan di sini bukan marginal utilitas tapi U. Masih ingat materi sebelumnya? Cara mencari MR ya, marginal revenue adalah R aksen. Cara mencari marginal cost adalah C aksen. Sehingga untuk U aksen berarti kan sama dengan MU. Ya, berarti bisa kita cari juga dengan cara marginal utilitas A per PA sama dengan marginal utilitas B per PB. Ini adalah persamaan untuk mencari kepuasan optimum. Kita coba masuk ke contoh kasus ya. Jadi kepuasan konsumen ketika mengkonsumsi barang A dan B ditunjukkan oleh fungsi U sama dengan A pangkat 3 B pangkat 4. Jumlah pendapatan konsumen adalah 1 juta. Nah, pendapatan berarti ini dia masuk apa kalau pendapatan ya. Harga barang A dan B adalah 25.000 dan 50.000. Carilah A, B, C.
Oke. Pertama apa yang diketahui? Yang pasti pertama yang diketahui adalah fungsi U. U sama dengan A pangkat 3 B pangkat 4. Kemudian apa lagi? Pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen ini masuk apa? Masuk M. M-nya sama dengan 1 juta. Ya, budget atau pendapatan. Kemudian PA. Price untuk barang A adalah 25.000. Price untuk barang B adalah 50.000. Pertanyaan A adalah bentuklah fungsi utilitas marginal untuk masing-masing barang. Bentuklah fungsi MU untuk masing-masing barang. Kita sudah punya fungsi U. MU itu kan sama dengan U aksen. Ya, berarti kalau kita mau cari fungsi MU ya tinggal U-nya diturunin. Jadilah MU. Berarti MUA ya, kita mencari turunan U terhadap A. Tadi yang kita turunkan hanya variabel A-nya. A pangkat 3, berarti 3-nya turun ke depan. Pangkatnya kurangi 1, hasilnya adalah 3A pangkat 2, B pangkat 4. Oke, kemudian kita cari MUB. Marginal utilitas untuk barang B. Gimana caranya? Ya udah kita turunin U terhadap B. MUB. Berarti B-nya di sini pangkat 4. 4-nya turun. Jadi 4A pangkat 3, B pangkatnya kurangi 1. B pangkat 3. Ini jawaban untuk soal A. Ya. Kalau kalian yang masih bingung, dipahami lagi konsep marginal utilitas. Itu sama dengan U aksen. Sama, marginal revenue sama dengan R aksen. Marginal cost sama dengan C aksen. Diingat-ingat lagi materi yang video sebelumnya ya. Di situ sudah saya bahas. Kemudian B, pertanyaannya adalah berapa utilitas marginal, berapa MU jika mengkonsumsi 10 unit A dan 15 unit B. Ya, berarti ini tinggal kita substitusikan saja karena persamaan MU-nya kan sudah kita dapatkan di jawaban A. Berarti MUA-nya itu kita substitusikan nilai A-nya 10, berarti 3 kali 10 pangkat 2, 15 pangkat 4. Nanti ketemu hasilnya adalah 15 jutaan. Ya, 15 juta 187.500. Kemudian kita substitusikan juga untuk MUB-nya, ketemu nanti hasilnya 13.500.000. Oke, pertanyaan C. Apakah kepuasan konsumen akan optimum jika mengkonsumsi 10 unit A dan 15 unit B? Apakah optimum? Berarti kita membuktikannya menggunakan apa? Kepuasan optimum kan terbentuk ketika, kalian coba kembalikan lagi ke slide sebelumnya, ketika MUA per PA sama dengan MUB per PB. Nah, berarti kita membuktikannya menggunakan persamaan itu. Nah, kita cari dulu MUA per PA-nya berapa? Ya, 15 juta, kita masukkan nih, 15 juta dibagi 25.000, ketemu hasilnya sekian, 607,5. Kemudian MUB per PB, kita cari, ketemu hasilnya 270. Nah, MUA per PA, MUB per PB ternyata hasilnya tidak sama. Ya, jadi MUA per PA tidak sama dengan MUB per PB. Berarti bisa kita simpulkan bahwa ketika mengkonsumsi 10 unit A dan 15 unit B, konsumen itu tidak mendapatkan kepuasan yang optimum. Oke, ini adalah contoh kasus yang kedua. Soalnya hampir mirip, cuman saya akan mencoba mengerjakan menggunakan metode Lagrange-nya. Ya. Kepuasan konsumen ketika mengkonsumsi barang A dan B ditunjukkan oleh fungsi U sama dengan A pangkat 2 B pangkat 3. Pendapatannya adalah 1 juta, harga barang A dan B 25.000-50.000. Oke. Ini kayaknya soalnya sama persis ya. Hitunglah kombinasi konsumsi produk A dan B yang memberikan kepuasan optimum. Kombinasi konsumsi. Yang dimaksud kombinasi konsumsi itu seperti ini. Berapa barang A dan berapa barang B, itu yang dimaksud kombinasi ya. Kemudian berapa besar nilai kepuasan optimum dan buktikanlah apakah dia mendapatkan kepuasan yang optimum. Oke, kita coba.
Ini berarti diketahuinya, fungsi U-nya diketahui, kemudian M-nya atau budgetnya adalah 1 juta, kemudian price untuk barang A adalah 25.000, price untuk barang B adalah 50.000. Kita coba jawab yang A menggunakan metode Lagrange. Oke, pertama, kalau kita mau menggunakan metode Lagrange, artinya kita bentuk dulu seperti apa fungsi kendalanya. Kan rumusnya adalah M sama dengan APA plus BPB. Berarti M-nya kita masukkan, ya. Di sini saya sederhanakan, saya sama-sama bagi 1000. Jadi 1000 sama dengan 25A plus 50B. Kemudian saya ulik, saya rubah menjadi 0 sama dengan, agar mudah kita masukkan dalam metode Lagrange-nya. Oke, berarti Lagrange sama dengan A pangkat 2 B pangkat 3. Itu kan U-nya. Kan L sama dengan U plus lambda fungsi kendala. Berarti L sama dengan U-nya langsung saya masukkan A pangkat 2 B pangkat 3 plus lambda dalam kurung kendala yang ini. Nah, yang ini kita masukkan ke sini. Ya. Kemudian kita jabarkan nih. Berarti A pangkat 2 B pangkat 3 plus 25A lambda plus dan seterusnya 1000 lambda. Oke, kita masih belum selesai. Karena kita masih belum menemukan kombinasi konsumsinya. Setelah ini kita ngapain? Untuk mendapatkan kepuasan optimum, kita kan harus menurunkan si L ini, si Lagrange ini, ya. Berarti kita coba turunkan L terhadap A, karena ada dua variabel, A dan B. Berarti turunannya adalah di sini A pangkat 2, B pangkat 3. Yang kita turunkan adalah terhadap A, berarti 2-nya turun. Pangkatnya kurangi 1, berarti 2A, B pangkat 3. Plus, di sini masih ada A, 25A lambda. Berarti kan A-nya pangkat 1, dia nanti ini berubah menjadi 1, berarti 25 kali 1 kali lambda, hasilnya adalah 25 lambda. Ini nggak ada variabel A, ini nggak ada variabel A, berarti 00. Ya. Sehingga terbentuklah persamaan seperti ini. 2AB pangkat 3 plus 25 lambda sama dengan 0. Kemudian kita turunkan L terhadap B. Ya, caranya sama. Sehingga terbentuk persamaan seperti ini. Jadi ini B pangkat 3 berarti 3-nya turun, pangkatnya kurangi 1. Ya, caranya sama. Sehingga kita dapatkan, kalau kita ulik ini, persamaan ini kita dapatkan seperti ini. Berarti kita bisa tulis 2AB pangkat 3 per 25 sama dengan 3A pangkat 2B pangkat 2 per 50. Ya. Udah, kita selesaikan. Di sini saya berkalikan silang, ya 50-nya ke sini, 25 ke sana. Kemudian ketemu hasilnya 100 AB pangkat 3 sama dengan 75 A kuadrat B kuadrat. Kemudian saya sederhanakan lagi, ya, B pangkat 2, B3 saya coret-coret, ya. Kemudian A-nya juga saya coret-coret, bisa dicoret 75, 100 bisa disederhanakan, kita sederhanakan sama-sama dibagi 25, ya coret-coret-coret. Hasilnya 4B sama dengan 3A. Kemudian saya coba lagi sederhanakan, berarti B-nya sama dengan 0,75A. Nah, kita coba substitusikan B ini pada fungsi kendala. Ya. Fungsi kendala tadi kan seperti ini. 1000 sama dengan 25A plus 50B. Ya. Fungsi kendala sudah kita cari di yang slide sebelumnya. Sehingga B-nya kita masukkan. B-nya kan 0,75A, ya. Kita masukkan di situ, kita kerjakan, berarti nanti 1000 sama dengan 62,5A, ya. 62,5A ini kan dapat dari 25A plus ini tadi, hasilnya yang 50 kali 0,75A.
Dan nanti ketemu A-nya sama dengan 16. Ya, 1000 dibagi 62,5. A-nya 16, B-nya ya bisa kita cari. Berapa nilai B-nya? Caranya ya kita tinggal substitusikan nilai A-nya ke persamaan atau fungsi kendala. Nah, kalau kalian misalnya mau menyelesaikan soal A ini dengan turunan, Pak saya mau langsung turunkan, kemudian saya masukkan ke ini, MUA per PA sama dengan MUB per PB, gak ada masalah. Cuman di sini kan saya coba kerjakan menggunakan metode Lagrange agar kalian tahu bahwa hasilnya itu sama. Ya, kalian menggunakan metode Lagrange atau langsung kalian turunkan kemudian kalian masukkan ke MUA per PA sama dengan MUB per PB, gak ada masalah. Ya. Oke, pertanyaan yang B, berapakah besar nilai kepuasan optimum? Di sini sudah kita dapatkan nilai A dan nilai B-nya. Berapa besar nilai kepuasan optimumnya? Berarti tinggal kita substitusikan nilai A dan nilai B ini ke persamaan atau fungsi utilitas. 16 maka 2, 12 maka 3. Hasilnya adalah 442, 368. Ya, ini ada hasilnya. Kemudian pertanyaan yang C. Buktikan pada tingkat kepuasan optimum tersebut bahwa MUA oke. Berarti MUA per PA-nya ya adalah 2A B pangkat 3. Jadi ini MUA ini kan turunannya U ya. Kita masukkan di sini, tulis di sini 2A B pangkat 3 per PA. Yang tadi ini kita masukkan, ketemu hasilnya sekian. Ya. Kemudian kita buktikan juga MUB per PB-nya kita hitung. Ketemunya berapa? Adalah 2211,84. Artinya MUA per PA dan MUB per PB setelah kita hitung ya, kita masukkan nilainya, itu hasilnya ternyata sama-sama hasilnya 2211,84. Artinya terbukti bahwa dengan mengkonsumsi A sebanyak 16 dan 12 dan B sebanyak 12, itu konsumen mendapatkan kepuasan yang optimum. Jadi selanjutnya, diferensiasi fungsi majemuk itu bisa diterapkan pada permasalahan produksi marginal dan keseimbangan produksi. Nah, kalau sebelumnya itu kita terapkan pada utilitas marginal, nah sekarang produksi marginal. Konsepnya sama. Jadi perbedaannya tadi itu kepuasan, sekarang produksi gitu ya. Jadi katakanlah jika perusahaan memproduksi dua macam produk. Kalau tadi jika konsumen mengkonsumsi dua macam produk, sekarang perusahaan memproduksi dua macam produk, yaitu K dan S. Ini biar gak bingung saya bedakan simbol variabelnya, yaitu K dan S, bukan A dan B. Maka fungsi produksinya nanti adalah P sama dengan FKS, artinya variabel independennya adalah K dan S. Nah, ini bukan U ini ya, ini P ya. P itu adalah produksi ya. Ini keliru nih. Kemudian untuk mencapai produksi optimum, perusahaan juga punya kendala. Istilahnya bukan budget line. Kalau tadi konsumen kan istilahnya budget line. Jadi kalau ketika produksi, kendalanya namanya iso cost. Sama aja sih budgetnya ya, iso cost biaya ya. Fungsi kendalanya adalah sebagai berikut. Berarti sama aja ini konsepnya, berarti M sama dengan KPK plus SPS. Kalau barangnya ada 3 ya tinggal ditambahkan aja. Kemudian kita ulik ininya, persamaannya. M itu adalah modal atau budgetnya ya. Kalau tadi M itu adalah pendapatan, kalau di yang kepuasan M itu adalah pendapatan. Karena kendalanya kita kan berapa pendapatan kita, ya itu uang yang bisa kita gunakan untuk membeli barang ya. Kalau produksi berapa modal kita?
Sama-sama budget lah itu ya. Berapa modal kita? Berapa modal yang kita punya, itulah yang bisa kita gunakan untuk memproduksi barang yang akan kita jual. Sehingga produksi optimumnya atau keseimbangan produksi bisa kita cari menggunakan metode Lagrange. Konsepnya sama seperti tadi. Bedanya hanya lambangnya ya di sini. Kalau tadi itu L sama dengan U, sekarang L sama dengan P. Ya, sehingga produksi optimum itu akan tercapai ketika MPK atau marginal produksi untuk barang K per PK per harga barang K sama dengan MPS per PS ya. Sehingga nanti soalnya itu akan sama persis seperti permasalahan-permasalahan pada kasus produk utilitas marginal. Oke, ini tugas atau soal-soal yang bisa kalian kerjakan. Ya, bukan bisa ya, harus kalian kerjakan karena ini tugas mengenai materi kali ini. Seperti biasa, materi ini bisa kalian lihat di dua buku ini, yaitu bukunya Dumairi dan bukunya Kalangi. Ya, jika ada pertanyaan, nanti kalian tinggal tanyakan ketika kita live class. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.